Saudara jamaah haji gelombang pertama saat ini semuanya sudah tiba di kota Mekah. Di Mekah mereka akan menjalani umrah wajib dan menunggu puncak haji pada 15 Juli nanti. Namun ada sejumlah jamaah yang tidak bisa ikut ke Mekah karena menjalani perawatan lantaran sakit. Mereka yang sakit dirawat di Klinik Kesehatan Haji Indonesia dan rumah sakit di Madinah. Petugas penyelenggara ibadah haji daerah kerja Madinah melepas rombongan terakhir gelombang 1 dari embarkasi Balikpapan atau BPN Kloter 7 usai mengambil mikot di Bir Ali dan berangkat menuju Mekah untuk melaksanakan umrah wajib di Mekah Al-Mukarramah pada bagi jemaah yang masih dirawat di Klinik Kesehatan Haji Indonesia atau KKHI dan rumah sakit di Madinah, PPIH akan melakukan pendataan. Selanjutnya, PPIH akan membawa jemaah tersebut menuju Mekah. Untuk mengetahui kondisi terkini jamaah haji di Mekah, Arab Saudi, kita sapa jurnalis Kompas TV Imron Fahmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Imron. Kemudahan apa saja yang bisa dilakukan jamaah haji saat mencapai puncak ibadah haji nanti? Ya, Waalaikumsalam Bella. Dapat kami laporkan hingga hari ke-22 masa kedatangan jamaah haji Indonesia, sudah ada 164.000 jamaah haji yang berada di kota Mekah. Mereka berasal dari 424 kloter. Artinya masih ada sekitar 100 lagi jamaah yang akan diberangkatkan dari tanah air menuju ke Jeddah lalu ke Mekah. Dan seperti kita ketahui memang dari total keseluruhan jamaah haji, ada 45.000 jamaah haji yang usianya lansia di atas 65 tahun dan kemudian ada 127 jamaah haji yang resiko tinggi. Ini tentunya petugas penyelenggara haji menyiapkan sejumlah skema kemudahan untuk jamaah haji lansia dan juga jamaah resiko tinggi. Di antaranya nantinya adalah kemudahan saat melaksanakan wukuf di Arafah, mabit di Musdalifah, di Mina dan juga lempar jumroh. Nah, kemudahan itu salah satunya yakni murur. Murur ini adalah melintas di area Musdalifah. Artinya jamaah haji lansia dan resiko tinggi diperbolehkan untuk tidak turun dari kendaraan, kemudian mabit atau singgah di Musdalifah. Sehingga jamaah cukup berada di kendaraan, melintas saja di Musdalifah dan berdoa di dalam kendaraan lalu melanjutkan perjalanannya ke Mina untuk melakukan ritual haji berikutnya. Hal ini dilakukan untuk menghindari peristiwa atau tragedi yang terjadi di Musdalifah pada musim haji tahun 2023, di mana ribuan jamaah haji terlantar dan tertahan di Musdalifah karena banyak kendaraan atau bus jamaah haji yang tidak atau terlambat memasuki Musdalifah karena jalanan dari Mekah ke Mina ini cukup padat sehingga ribuan jamaah saat itu tidak terangkut sehingga tertahan dan terlantar di Musdalifah tidak bisa masuk ke Mina. Nah, tahun ini coba diurai sehingga kejadian ini agar tidak terulang. Salah satunya yakni dengan skema murur sehingga jamaah haji lansia resiko tinggi hanya melintas saja. Ini tentu untuk mengurangi konsekuensi atau dampak buruk bagi mabit di Musdalifah sehingga jamaah haji yang melakukan murur tidak dikenakan dam atau denda dari keabsahan ritual haji itu sendiri. Kemudian terkait dengan nanti skema di Mina, jamaah haji lansia dan juga jamaah haji resiko tinggi ini akan rencananya skemanya adalah akan difokuskan di tenda agar mereka fokus dan tidak bolak-balik menuju dari hotel ke Mina. Sedangkan jamaah haji yang dianggap mandiri dan kuat secara fisik rencananya akan ditempatkan di area hotel yang dekat dengan Mina sehingga tenda-tenda yang ada di Mina tidak penuh, tidak sesak oleh seluruh jamaah haji. Kemudian skema lainnya yakni yang sudah dilakukan dari tahun ke tahun, yakni adalah safari wukuf. Safari wukuf ini dikhususkan untuk jamaah haji yang lansia non-mandiri, kemudian jamaah yang sakit yang dirawat di klinik kesehatan haji Indonesia maupun yang dirawat di rumah sakit Arab Saudi.
mereka akan diantar menggunakan ambulans maupun bus khusus menuju ke Arafah untuk melakukan wukuf. Kemudian setelah melakukan wukuf, mereka akan diantar kembali kemudian balik ke hotel transit bagi jamaah haji lansia non mandiri, dan bagi jamaah yang sakit akan dikembalikan lagi ke klinik kesehatan maupun ke rumah sakit Arab Saudi. Nah, mereka yang disafari wukufkan juga akan mendapatkan kemudahan, yakni diantaranya akan dibadal hajikan untuk prosesi ritual haji lainnya seperti mabit di Musdalifah, kemudian mabit di Mina dan lempar jumroh. Kemudian mereka juga akan mendapatkan kemudahan yakni berupa tanazul. Tanazul yakni jamaah akan dipulangkan lebih awal, tidak mengikuti jadwal kloter yang sudah ada. Ini berlaku bagi jamaah yang lansia non mandiri, artinya jamaah yang lemah secara fisik dan tidak memiliki pendamping, dan juga jamaah haji yang sakit sedang dirawat di rumah sakit Arab Saudi maupun di klinik kesehatan haji Indonesia. Demikian yang dapat kami laporkan dari Mekah, Arab Saudi. Kembali ke Anda ke studio, Bella. Baik, Imron Fahim dari Mekah, sudah ada skema-skema untuk bagi para lansia, ada 45.000 lansia yang sudah tiba di Mekah untuk mempermudah ibadah mereka agar tetap bisa melaksanakan ibadahnya dengan nyaman, terutama untuk lansia non mandiri dan juga para jamaah yang sedang sakit dan dirawat. Terima kasih Imron Fahim langsung dari Mekah, Arab Saudi. Selamat bertugas kembali.